Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muqsitin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Global Corruption Index dan Transparency International Index, suatu lembaga penelitian independen yang bermarkas di Berlin, menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia dan peringkat ke-8 di antara negara-negara terkorup di dunia setelah Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh, China, Kamerun, dan Venezuela. Bukan hanya itu, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme ini sudah menjadi penyakit mental dan sosial yang mengkristal. Virus-virusnya semakin mewabah, meluas, bahkan melimpah hampir ke seluruh lapisan. KKN tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. KKN tidak hanya terjadi di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan lembaga penindak pidana korupsi pun terjerumus ke dalam penyakit korupsi. Dampaknya, pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, ekonomi tersendat, kemiskinan terus meningkat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat karena tidak mampu mencatat para koruptor yang penjahat yang dikutuk dan dilaknat. Lalu, bagaimanakah upaya menangani KKN di negeri kita? Sebagai jawabannya, mewujudkan pemerintahan bebas KKN adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Dari bisikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah nan maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang,
Wahai insan-insan nan beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu khianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui. Hadirin yang kami hormati, ayat ini merupakan landasan teologis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang amanah dan bersih dari KKN. Karena secara semantik, kalimat la tahunu merupakan sigotun nahyi. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fin nahyi lit tahrim. Pada asalnya larangan itu menunjukkan pengharaman. Dengan demikian, haram bagi kita, saya, saudara, dan seluruh insan-insan beriman mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana haramnya mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang dimaksud amanah adalah al-a'malul lati tamanallahu 'alaihal ibad, segala perbuatan yang telah diamanahkan Allah pada setiap hamba-Nya. Demikianlah penjelasan Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir jilid 1 halaman 501. Dalam perspektif teologis, amanah adalah fitrah yang harus diemban dengan penuh kejujuran, karena akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Inilah esensi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin atau pemegang amanah yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Alhamdulillah hadirin, kita bangga karena Indonesia sebagai bangsa yang beragama, terutama agama Islam yang selalu mengajarkan pentingnya menjaga amanah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-dinu amanah, la dina liman la amanatalah. Urgensi agama adalah amanah, maka dipandang tidak beragama orang yang tidak menjalankan amanah. Namun sayang, seribu sayang hadirin, kita merasa pilu bahkan malu sebagai bangsa yang beragama, tapi justru perilaku ketidakjujuran semakin merajalela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme hampir membudaya ke segenap lapisan bangsa. Ironinya, KKN ini merupakan budaya warisan sejak zaman penjajahan Belanda, era Orde Lama dan Orde Baru berkuasa. Bahkan di era reformasi pun kita kecewa karena masih ada oknum-oknum durjana yang merampok aset-aset negara di tengah bangsa sedang merana. Betul? Lalu hadirin, kenapa KKN dapat merugikan bangsa? Sebab makna korupsi adalah tindak pidana berupa manipulasi, markup, penggelembungan dana publik baik secara langsung maupun terselubung. Kolusi adalah model kerjasama negatif antar individu atau kelompok semata-mata untuk memperoleh keuntungan ilegal. Sedangkan nepotisme adalah mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kedekatan dengan seseorang secara tidak profesional dan proporsional, sehingga menjadi virus-virus pembangunan,